Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Bincang Kota. Hari ini kita menghadirkan dua narasumber. Tadinya kita undang Kasatpol PP Iman Hud. Beliau diwakili Kepala Binmas Satpol PP Makassar, Andi Nahdi. Benar, Pak? Halo, selamat sore. Kita juga menghadirkan Pak Camat Tamalate, beliau Hasan Sulaiman. Beliau sudah bergabung di pertemuan ini, cuman belum mengaktifkan atau sementara masih menjalankan tugas. Di pertengahan mungkin insya Allah beliau bergabung. Ya, halo, assalamualaikum. Oh, siap, waalaikumsalam. Ya. Pak Soleh, Pak Hasan minta tolong kameranya diaktifkan. Oke. Siap. Sesuai dengan tajuk kita hari ini adalah Makassar belum aman dari COVID. Ini kita ambil dari beberapa program pemerintah kota beberapa pekan terakhir ini, baik Satpol PP maupun di tingkat kecamatan. Kalau di tingkat kecamatan sedang giat-giatnya swab massal, sementara di perbatasan diperketat lagi oleh Satpol PP dan gabungan TNI Polri. Saya persilakan dari pihak Satpol PP terlebih dahulu menjelaskan apa saja giat di perbatasan saat ini. Silakan Pak Andi Nahdi. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Semenjak bulan 3 yang lalu itu mengenai percepatan gugus tugas COVID-19, kami dari simpan BKO kecamatan untuk menangani perbatasan di wilayah Kota Makassar dengan kabupaten setempat. Jadi tetap di perbatasan itu mereka melakukan peneguran, mereka pembinaan kepada pengguna jalan, terutama yang tidak menggunakan masker. Karena memang Makassar sampai saat sekarang ini masih zona merah kalau nggak salah. Dan kami juga tetap melakukan, tiap hari kami melakukan pemantauan ke lapangan mengenai perbatasan maupun di dalam kota Makassar ini, tetap selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak jika mereka kerumunan di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Begitu. Apa sanksi atau terkait Perwali 36, apa sanksi yang bagi pelanggar? Terus apakah masih diberlakukan lagi Pak soal surat suket dan sebagainya? Atau ini ada sinyal ke arah? Untuk surat suket sekarang sudah diberlakukan lagi, tinggal kita meneguran mengenai penggunaan masker dan tetap menggunakan sanksi yang diberikan kepada masyarakat tetap hampir sama dengan Perwali 5153 yang dipadukan mengenai teguran tertulis kepada masyarakat dengan termasuk memberikan teguran sosial kepada masyarakat tersebut. Apakah pengetatan perbatasan ini sinyal menuju ke pembatasan sosial, maksud saya PSBB seperti di Jakarta? Ini kan kita pernah menerapkannya pada saat setelah pasca PSBB kita pernah menerapkan pengetatan perbatasan, kemudian ada pelonggaran, kemudian diperketat lagi. Apakah ini ada sinyal menuju ke PSBB? Mudah-mudahan enggak. Kalau kita melihat dari perkembangan yang selama ini kita pantau, alhamdulillah masyarakat Kota Makassar sudah taat menggunakan masker dan sebagainya, jaga jarak setiap mereka ada kumpul-kumpul. Kami juga mengharap mudah-mudahan tidak ada lagi PSBB kedua untuk Kota Makassar. Siap. Yang jelas ada kerjasama kita dengan pihak kelurahan, kecamatan, RT RW untuk tetap selalu menghimbau ke masyarakatnya agar tetap tiap keluar rumah menggunakan masker gitu.
edukasi maksudnya Pak. Ya. Pak, apakah ini cuma perbatasan saja yang diperketat? Dulu kan sampai razia ke warung-warung, apakah itu masih digalakkan lagi atau? Sampai saat ini kami tetap masih menggalakkan, tiap hari kami di Anjungan Antasari menghimbau kepada warga, tetap kami jalan ke kafe-kafe, hotel-hotel, dan tempat-tempat warung warkop lah di Kota Makassar ini. Oh ini Pak, saya mau tanyakan juga terkait Perwali 51, 53, benar Pak ya? Yang baru ini, yang soal pernikahannya. Ini apakah Satpol PP juga akan melakukan pemantauan ke tempat-tempat perjamuan, perhotelan, ataupun gedung pertemuan? Tetap sama. 51, 53 tetap kita akan memantau setiap ada pertemuan-perjamuan. Tetap kita akan koordinir sama pelaksana bagi yang melakukan perjamuan-perjamuan di hotel-hotel, di tempat-tempat kegiatan. Kami akan koordinator dengan pemilik tersebut untuk tetap menggunakan masker dan jaga jarak bagi pengunjung itu. Siap, terima kasih untuk sementara waktu Pak. Kita beralih ke Pak Camat, Pak Hasan. Ya. Pak Hasan, bagaimana kabar Pak Hasan? Alhamdulillah kabar baik Pak. Ada pengalaman unik Pak selama masa pandemi COVID ini? Ya, tentunya ya selama masa pandemi COVID sejak kita merasakan ini dari bulan Maret, ya, tentunya ada sebuah perubahan yang terjadi yang kita harapkan ya, seluruh masyarakat harus mengikuti perubahan akibat dari pandemi COVID tersebut. Tentunya perilaku kita, cara berinteraksi kita, ya harus mengikuti semua protokol-protokol kesehatan yang diharapkan dalam rangka kita bersama-sama bersama-sama berperan melawan COVID-19, penularan COVID-19 ini. Ya. Pak, sejauh mana persiapannya Pak dalam rangka, kalau nggak salah Pak, jadwal swab massal di wilayah itu besok ya Pak, tanggal 15? Ya betul. Hingga saat ini persiapannya bagaimana Pak? Jadi terkait dengan kegiatan swab massal, ini adalah kegiatan program Trisula dari pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar. Dimana kita ketahui bahwa program Trisula ini ada tiga dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Makassar dan secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga yang tadinya kita saat sekarang ini masih masuk zona merah, kita berupaya untuk bersama-sama dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita, ayo mari kita sama-sama maju bergeser ke zona hijau dengan cara tentunya oleh Bapak Gubernur melaksanakan program Trisula. Yang pertama yaitu masif kontak tracking, yaitu pelacakan kontak secara masif. Yang kedua, agresif testing, memperluas dan menggiatkan uji COVID-19. Dan yang ketiga, edukasi, melaksanakan protokol kesehatan. Program yang kedua ini adalah agresif testing, inilah yang mulai kita laksanakan, yaitu melaksanakan kegiatan swab massal yang berdasarkan jadwalnya itu Kecamatan Tamalate, insya Allah besok akan kita laksanakan dengan target 650 orang. 650 sasaran. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh lurah dan tentunya para kepala puskesmas di 5 wilayah puskesmas yang ada di Kecamatan Tamalate. Kita bersama-sama mengidentifikasi dan menghimbau menyebarluaskan informasi ini, dan tentunya sasarannya adalah masyarakat yang pernah kontak secara langsung dengan warga kita yang terpapar COVID-19. Kemudian para ketua RT, RW, dan para kader-kader yang memang selama ini berinteraksi langsung, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat kita. Dan tentunya para aparat-aparat, pemerintah kecamatan dan kelurahan, pejabat-pejabat strukturalnya, karena ya harus disadari bahwa kami ini adalah orang yang rentan, orang yang berisiko terkait dengan penyebaran COVID-19, karena selalu berinteraksi dengan siapa saja, dengan masyarakat. Kita tidak tahu apakah masyarakat itu sudah terpapar atau tidak, karena kita ketahui bersama bahwa ya yang namanya COVID-19 ada namanya yang OTG, orang tanpa gejala. Ini yang kekhawatiran kita, sehingga kita mengajak
kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya jangan lagi ada rasa ketakutan ketika ada kegiatan-kegiatan swab web. Ini kegiatan dari pemerintah yang bagian dari memberikan pelayanan dan sifatnya gratis. Jadi jangan ada ketakutan. Manakala ada warga kita yang besok ini di swab, nah lantas hasilnya positif, ya tentu akan dilihat seperti apa. Ketika yang bersangkutan itu layak rumahnya untuk melaksanakan isolasi mandiri, ya silahkan isolasi mandiri. Tetapi kalau ada warga kita yang tidak layak tempat tinggalnya untuk isolasi mandiri, atau bisa jadi ada warga kita yang tidak bisa melaksanakan isolasi mandiri, maka pemerintah menyiapkan untuk isolasi mandiri. Nah, itu bagian dari ya, bagaimana kita jangan sampai penyebaran COVID ini akan semakin lebih berkembang. Sebelum saya berikan pertanyaan lagi Pak, saya ucapkan selamat datang Pak Iman Hud. Selamat bergabung Pak. Selamat bergabung. Siap. Saya kembali ke Pak Hasan. Pak Hasan, saya kalau boleh tahu Pak Hasan, ini berdasarkan data COVID dinas kesehatan di Tamalate itu terkonfirmasi itu mencapai 762, suspeknya 367. Ini Pak, kalau bisa dari pengamatan pemerintahan kecamatan sendiri, apa-apa saja, faktor apa saja yang menyebabkan tingginya penyebaran di wilayah Tamalate? Kalau kita melihat bahwa ini bisa jadi karena interaksi masyarakat yang semakin lebih terbuka, ya kan? Kegiatan aktivitas warga itu yang semakin lebih meningkat, ya, sehingga ini mungkin. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa sejak diberlakukan Perwali 36 tahun 2020, ya trennya tingkat penyebaran COVID-19 di Kecamatan Tamalate itu semakin lebih menurun. Kita bisa membayangkan sejak masuk bulan Maret sampai bulan Juli, ya, akhir bulan Juni, itu Kecamatan Tamalate selalu teratas dari kecamatan lain. Nah, masuk bulan Juni itu sudah mulai menurun, bahkan sampai sekarang ini sudah berada di peringkat 4 dari kecamatan lain. Ya, sehingga kita lihat dari reproduksi efektifnya bahwa di Kecamatan Tamalate itu sudah berada di angka 1. Jadi ini tidak perlu khawatir. Tapi kita harus selalu waspada. Kita selalu mengajak kepada seluruh masyarakat saja, termasuk peran dan fungsi teman-teman kita, unsur TNI, Polri, pemerintah kelurahan, Pak RW, Pak RT, dan seluruh kader-kader kita, untuk mengajak kepada seluruh masyarakat kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, siapa saja perlu warga kita untuk waspada, karena jangan sampai orang yang berada di dekat kita, yang kita ajak berinteraksi, ya ternyata orang itu sudah terpapar. Bisa jadi karena dia termasuk kategori OTG, orang tanpa gejala. Kemudian yang ketiga tentunya ya selalu mencuci tangan. Kalau tidak ada air di situ ya sebisa mungkin ya mempergunakan hand sanitizer untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga jangan sampai kita tertular yang namanya virus COVID-19 ini. Pak, sebelum saya beralih ke Pak Iman Hud, di wilayah Ta ini ada beberapa gedung pertemuan, Pak. Ini saya masih bahas terkait Perwali 53. Apakah pihak kecamatan, pemerintah kecamatan turut memantau penerapan Perwali tersebut di penjuru gedung-gedung ini? Ya, tentu seluruh turun memantau dalam rangka penerapan Perwali nomor 53 ini. Harus bisa diberikan keyakinan dan pengelola itu harus bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa betul-betul menerapkan standar protokol COVID-19. Sehingga ruang pertemuannya tersebut ketika melaksanakan kegiatan ya tidak boleh lebih dari setengahnya, 50% saja, menyiapkan menjaga jarak, kemudian menyiapkan cuci tangan, pengukur suhu, dan lain-lain yang merupakan standar dari protokol kesehatan. Siap. Terima kasih banyak Pak Hasan. Sebentar kita lanjut lagi, kita beralih ke Pak Iman Hud. Pak Iman Hud, selamat sore Pak Iman Hud. Selamat sore. Bisa dimulai dengan pengalaman uniknya Pak Iman selama penanganan COVID ini. Jadi ya pertama-tama ingin saya menyampaikan beberapa poin penting ya semenjak
Indonesia atau Sulawesi Selatan atau Kota Makassar menghadapi COVID-19. Ini kan dari awal memang, mohon maaf tanda kutip, selalu ambivalen ya. Saya sampai sekarang saat ini juga bingung. Di Kota Makassar konfirmasi positif itu berapa jumlahnya? Dan belum ada yang bisa menjawab secara pasti. Sempat saya menyampaikan jumlahnya 7.300, itu dibantah katanya 2.000 Kota Makassar. Tapi berdasarkan data penyebaran di setiap kecamatan, kita analogikan saja dengan Kecamatan Tamalate, nah sudah 500 lebih. Itu baru satu kecamatan. Jadi kalau misalnya yang terbesar dan hampir semua kecamatan sudah terpapar COVID-19, berarti asumsi saya itu kan masuk akal bahwa mungkin melebihi 2.000. Gitu. Dari awal kan kita bersepakat bahwa bahwa penyakit ini kan persoalan. COVID-19 itu persoalan. Dan menghadapi persoalan itu tentu ada cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga kita menggunakan akal pikiran sehat kita, saraf otak kiri kita, saraf kognitif, dan logika di dalam menangani COVID-19. Sehingga menggunakan dasar-dasar metodologi penelitian berdasarkan kesehatan masyarakat. Ahli ekspertis ya, medical expertise. Sehingga dikenallah istilah kurva pandemi. Ini kan epidemiolog. Jadi basisnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan mencari kebenaran. Sehingga kita juga dalam melaksanakan itu punya data yang akurat. Ya, bagaimana kita bisa berbuat kalau data kita juga sudah berbeda-beda. Kedua, objek dan sasaran kita juga berkarakteristiknya berbeda-beda. Dan sampai sekarang pun apa yang telah kita sepakati itu kadang-kadang juga tidak konsisten gitu. Ya kan dari awal kan saya lah mungkin manusia pertama yang begitu viral menegakkan, dan semua orang sepakat bahwa penanganan COVID dimanapun di seluruh dunia itu ada 3 pilarnya. Pertama, pendekatan masif tracing dan masif testing. Itu sudah pasti. Namanya pendekatan farmasi intervention. Gitu kan? Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah itu non-farmasi intervention, adalah kedisiplinan dan kepatuhan. Ini poin yang terakhir yang sangat penting di Indonesia, di Kota Makassar. Sehingga ketika PSBB jilid 2 berakhir, seolah-olah bahwa sudah tidak ada COVID. Semua membuka dengan segera, sehingga anomalinya terjadi pada tanggal 9 September. Itu poin yang penting. 9 September terjadi anomali di Kota Makassar. Rapid pertumbuhannya itu sampai ke angka 138 satu hari, tanggal 9 September. Ini kan jadi pertanyaan. Ternyata ada beberapa klaster. Ini bukan saya yang berbicara. Medical expertise yang berbicara. Ahli kesehatan. Jadi tidak usah diragukan. Dan berdasarkan WHO. Faktanya apa? Faktanya, ketika kita dihadapkan dengan persoalan pandemi, itu kan pemerintah provinsi dan pemerintah kota kan meminta bantuan daripada ID kan sebagai lembaga advisor tentang kesehatan masyarakat. Itu kan menandakan seperti itu. Akhirnya selalu poin penting adalah kedisiplinan. Sehingga Kota Makassar itu membuat 3 perda, 3 perwali dalam rangka menghadapi penyebaran pandemi yang semakin masif di saat-saat ini. Itu kan fakta, tidak bisa diabaikan. Inilah metodologi berpikir kita yang harus kita pahami. Akhirnya apa? Faktanya juga apa yang saya lakukan kan ternyata tidak bisa konsisten para pengusaha. Datang rame-rame demo, mohon maaf, kita bicara belak-belakan saja, ini masalah untuk kejujuran. Datang demo, bagaimana kita bisa hidup Pak? Kita kan juga bisa jaga. Faktanya, saya razia di Almadera itu, berapa yang tidak pakai masker? Terus saya tanya, para pengusaha, you kan datang, berkomitmen dengan kami, bahwa kami buka dengan protokol. Tapi faktanya Anda tidak bisa menjaga. Ya. Terus Anda mengatakan bahwa ya mau di apa Pak, kita sudah berikan peringatan. Ya jangan seperti itu dong, ini masalah nyawa. Nah inilah faktanya semua. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita betul-betul mau testing masif, tracing masif, atau misalnya rapid test masif, swab masif, kenapa bukan dari dulu? Bagus dari awal kita sudah
berdarah-darah. Nanti sekarang sudah ada baru dicari nih. Bagaimana kita menegakkan disiplin. Kita mau disiplin, kan kita dianggap berlebihan. Ya faktanya seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kalau Makassar tidak menutup kemungkinan kayak PSBB di Jakarta, mau apa? Makanya saya katakan, kita harus punya konsisten. Saya butuh imunitas dalam kewenangan, sehingga saya tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga dalam menegakkan hukum. Karena ini kita sudah sepakat, keselamatan nasional itu yang utama. Salus populi, suprema lex. Itu di mana-mana. Di Italia itu ratusan ribu orang meninggal, orang yang terpapar, jutaan. Tapi hukumnya begitu kuat, akhirnya bisa reda. Orang di luar negeri sudah tidak pakai masker, kita masih pakai masker. Ini kan saya dapat informasi di negara-negara epicentrum itu sudah buka masker, kita kembali lagi mau pakai masker. Jadi banyak faktor. Jadi banyak alasan-alasan yang masuk akal, tapi tidak rasional. Contohnya ini saya bicara supaya orang lebih terbuka. Kalau kita berbicara normatif itu sudah sering lah kita mengenai informasi COVID itu hampir setiap hari ada nih, mau di YouTube, mau di mana, terlalu banyak nih. Sekarang yang kita buat adalah apa yang kita bisa lakukan. Pemerintah itu punya kekuasaan, punya alat, punya uang untuk berbuat. Tidak ada alasan. Kenapa bukan dari awal? Kenapa nanti baru kita mau rapid test dipaksakan dikasih habis? Dulu juga orang mau rapid test, kasihan, kasih bayar 150.000. Sekarang kau suruh gratis. Itu kan tidak masuk akal. Mohon maaf, saya bicara. Ini kan gunanya kita menyampaikan kebenaran. Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan dari dulu? Mohon maaf, camat dari dulu minta supaya di-swab. Baru mau di-swab sekarang. Kasih gratis lagi. Kenapa bukan dari dulu? Orang juga mau keluar ditanya. Mau keluar Makassar atau mau di Makassar ini rapid testnya. Kalau keluar Makassar bayar. Loh, mau keluar mau tidak keluar, semakin banyak co-testing, maka itu semakin baik. Itu kan intinya. Ini Indonesia, Pak. Dari 200 juta penduduk, itu hanya berapa persen. Nah, syarat untuk dikatakan bisa mengukur kurva pandemi itu minimal sekian persen dari jumlah penduduk harus sudah di testing. 1 bulan minimal 600. 1 bulan minimal 600. Nah, sekarang bulan berapa nih? Bulan Mei, Juni, Agustus. Harus banyak. Bahkan kita harus lebih. Nah, ini kan sudah masuk lagi. Kenapa saat ini? Sekarang sudah jelaskan faktanya. Kita tidak bisa pungkiri. TNI Polri sudah ada instruksi Kapolri. Malam ini saya harus turun. Ya paling tidak yang tadi malam saya rapid test, yang terbukti positif, ya saya harus swab. Aneh juga, ketika mau di rapid test, alasannya bukan warga Makassar, Pak. Harus KTP. Sekarang kalau bukan warga Makassar, baru 1.000 orang positif menyebar, kau biarkan orang mati yang lain kena. Itu kan jawaban-jawaban normatif. Janganlah seperti itu. Kita jujurlah dalam melaksanakan penanganan ini. Seriuslah. Ibarat KT, dia bilang orang, yang mau kalau urus yang lain. Urus dulu ini COVID. Ya, sekarang kita mau jujur bicara. Belum pilih kita hadapi COVID. Orang sudah bicara semua klaster. Ada namanya klaster keluarga. Dulu tidak ada istilah begitu. Klaster perkantoran. Sekarang lagi klaster THM. Ini lagi klaster pilkada. Bahkan dari Indobarometer mengatakan bahwa apabila pelaksanaan pilkada pada daerah zona merah itu bisa jadi zona hitam. Kenapa? Siapa mau mengerti namanya pengelompokan massa yang tidak berkumpul orang? Ya kan mungkin calon kandidatnya itu paham. Tapi masyarakat bawah itu paham tidak? Yang namanya kumpul-kumpul. Tidak ada namanya kumpul-kumpul. Jaga jarak, namanya kumpul. Ya kan? Kita saja misalnya anjungan Pantai Losari harus tutup jam 10. Jadi saya lebih senang kalau kita berbicara tentang COVID itu vulgar aja deh. Kalau memang salah sampaikan aja salah daripada tutupi. Kan dari awal kita harus jujur. Saya mohon maaf ya. Sementara seperti itu ya. Makanya sampai sekarang pertanyaan saya sederhana. Data sekundernya di mana, data primernya di mana, sehingga kita ada bisa mempetakan orang mau lakukan sesuatu. Kalau tidak ada datanya susah. Supaya kita mudah bergerak. Ada namanya target, ada sasaran. Saya rasa sudah cukup lah. Kami dari kecamatan itu Pak Camat dan Satpol dari TNI Polri sudah luar biasa. Tapi kadang-kadang harus ada beberapa stakeholder yang utama itu harus memperhatikan. Jangan mengatakan bahwa gampang mengerahkan orang apa. Kita pikirkan juga. Jangan sampai juga kita yang menjaga juga. Ini kita lemah imun. Kita juga kena terpapar. Bisa-bisa jadi super spreader. Ya kan? Ya kan seperti itu. Bagaimana logikanya THM bisa dikatakan
mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang namanya menyanyi di karaoke itu tidak ada yang harus rapat supaya lebih seru. Kedua, baku ganti-ganti mic. Namanya baku ganti mic minimal ada namanya soft covernya. Soft cover itu minimal 0 prot. Terus kedua, panti pijat. Bagaimana caranya? Jadi selalu. Jadi makanya harus pemerintah juga tegas mengatakan. Dan sekarang saya akan menyampaikan secara vulgar bahwa kesepakatan yang kita sepakati dari awal bahwa para pengusaha tempat hiburan malam dan sejenisnya itu sudah sepakat, tapi kalau saya temukan malam ini, besok atau lusa, maka saya akan segel. Terserah. 3 hari saya turun, Pak. Saya tidak menyegel. Saya bilang, Anda pengusaha, masa itu penyanyinya tidak siapkan masker? Yang datang siapkan masker dong. Karena Anda pengusaha, sekarang Anda menyanyi, dipikirkan enggak? Tidak. Sekarang kedua, siapa mau awasi tempat hiburan malam? Kalau misalnya di tempat terbuka, misalnya di penjual pisang epi Pantai Losari, mungkin ada yang foto. Tapi Pak Kasat, ada penjual pisang epi tidak pakai masker. Tapi kalau di tempat hiburan malam, sudah tengah malam, siapa mau lihat? Siapa mau awasi? Emangnya kita mau kelonin itu semua, kurang lebih puluhan tempat hiburan malam, jaga satu-satu? Karena bisa. Kita juga terbatas jumlahnya kita. Petugas juga dari TNI Polri terbatas. Jadi banyak hal-hal yang dari awal juga tidak perlu diseriusi. Ya kan, mohon maaf, di tingkat nasional ditanya tentang COVID, dia bilang tidak mungkin COVID masuk ke Indonesia karena kita biasa makan nasi kucing, kita tropis dan sebagainya. Ini kan para pejabat juga bicara begitu. Makanya saya bilang, tolonglah. Itu kalau bicara gunakan juga itu saraf motor kiri, jangan hanya motorik kanan saja dipakai saraf motoriknya. Jadi kalau salah ucap minta maaf terus. Yang terakhir ya, yang jadi persoalan, tidak ada kepercayaan pemerintah. Masyarakat tidak percaya. Lebih percaya sama set opinion. Dari awal, media juga tidak jadikan sebagai, mohon maaf, influencer kan namanya, buzzer kan namanya. Jaga jarak. Kenapa? Takut ditanya, dengan sampai ada kelemahannya, ada kekurangannya diekspos. Ya memang begitu, kau siap dikritik. Pemerintah itu harus autokritik. Karena Anda itu punya amanah dari rakyat. Uang rakyat yang kita gunakan untuk mengurus ini COVID. Sudah tahu, gampang hitung-hitungannya. Berapa jumlah panti pijit misalnya dari awal? Berapa yang terdampak? Saya rasa masyarakat kita paham kok. Cuman ini kan, yang namanya kapitalisme semua ini yang kadang-kadang juga main. Mohon maaf, ini kan fakta seperti itu. Mohon maaf, ini saya sudah ambil resiko ini dari jabatan saya seperti itu. Saya pikir kebenaran harus disampaikan. Kul hak walau kana murad. Kalimat hak afdalul jihadi kalimatul haq ala imamin jaiz. Tidak ada masalah saya pikir. Karena sudah saatnya nih. Saya hampir dari bulan Mei saya sudah berhadapan sama orang. Saya sudah bosan dicaci dan dimaki, tapi saya pikir tujuan saya untuk keselamatan mereka. Alhamdulillah teman-teman dari Tribun Timur luar biasa men-share semua berita-berita tentang COVID. Artinya apa? Enaknya Pak di Indonesia sama di Makassar tidak ada media yang membantah COVID. Sekali lagi, tidak ada media, semua media sepakat bilang ada COVID. Masa tidak bisa kita berdayakan dengan baik? Jadi itu poin-poin penting yang sebenarnya harus dipertegas atau diyakinkan lagi karena ada stakeholder yang sangat menentukan. Malam ini kami turun, kami akan mencoba untuk menerapkan Perwali 5153 dan memang kita harus tegas karena dari informasi dan dari analisa medical expertise bahwa THM salah satu klaster potensial penyebaran COVID itu sudah. Nah, mungkin sementara itu saja dulu. Siap. Sebelum kita tutup, Pak Hasan Sulaiman. Pak Hasan. Ya. Anunya Pak, saran untuk warga, baik untuk agenda besok swab massal maupun terkait protokol kesehatan. Silakan Pak. Yang pertama terkait dengan protokol kesehatan, tentunya ya semua masyarakat harus mematuhi itu dan kita berharap bahwa sanksi ketegasan ya, apabila ada warga yang tidak patuh dan taat dengan pelaksanaan protokol kesehatan itu betul-betul dilaksanakan diberlakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan besok, ini adalah kegiatan yang sifatnya untuk bagaimana kita bersama-sama
menekan angka penularan COVID-19 dengan cara melaksanakan pengujian secara masif. Olehnya itu, kepada seluruh masyarakat yang saya sebutkan tadi kategorinya bahwa pernah berinteraksi kontak dengan warga atau orang-orang yang terpapar COVID-19, tentunya kita menghimbau untuk datang di kantor camat, kemudian para ketua RW dan ketua RT, kader-kader, dan aparat-aparat pemerintah lainnya yang selama ini berinteraksi, memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Ya, kita berharap mereka untuk hadir di kantor camat besok, karena target kita yang disiapkan oleh tim gugus itu 650. Sehingga ini sangat memungkinkan, mudah-mudahan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik besok, karena mulai jam 7.30 sampai jam 17.00 sore hari. Siap, terima kasih banyak Hasan atas waktunya. Pak Imanhut, ada pesan, saran? Ini sebenarnya bagus sekali. Ini kan saya tahu di Tamalate itu banyak panti pijat Pak Camat. Ya, dan tempat hiburan malam banyak di Tamalate. Itu bisa aja. Itu langsung di rapid test. Karena itu dia namanya apa? Reproduction number potensial namanya itu. Itu namanya RO-nya itu panti pijat dan tempat hiburan itu tinggi. Jadi diprioritaskan. Kalau yang datang secara mandiri itu kan lain. Tapi yang ditarget sama dicurigai itu lebih bagus. Itu lebih menyentuh sehingga para pengusaha THM itu betul-betul dirapid ke ini. Dan setelah dirapid, di swab juga sekalian. Berapa tempat hiburan malam, kafe yang saya sudah rapid test tapi tidak tahu bagaimana kabarnya, sudah di swab apa belum. Makanya malam ini saya membuktikan janjinya Dinas Kesehatan. Yang tadi malam saya rahasia di Hotel Almadera itu yang penyanyinya itu ya harus malam ini harus di swab. Kemudian di tracing siapa yang bertemu dengan dia. Dan kalau terbukti ya lockdown itu tempat hiburan malamnya supaya lain juga tahu. Karena ada beberapa, kalau saya sebut nama lah. Ada bahwa di Tamalate ada itu malam-malam itu Instagramnya ada ya. Apa itu tempat hiburan malam Pak Camat? Yang di Halloween. Iya, bukan yang satu yang di hotel apa namanya? Ada tempat hiburan malam itu di Hotel Tipo kalau tidak salah. Jelaskanlah ada fotonya bagaimana ke saya. Ya, ada fotonya. Ya, panti pijat sama yang tempat hiburan malam itu diprioritaskan. Ya, kalau itu bos toh, kalau masyarakat mandiri tidak ngefek. Banyak diprioritaskan Pak Kasat dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Iya, terima kasih Pak Camat. Ini yang saya suka karena langsung ada bisa dikerjakan kalau bicara panjang lebar sama dengan penjual obat di bawah pohon asam di Pantai Losari. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Iman. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hasan. Bagi Tribuners, Tribun penonton Bincang Kota, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih.